Bisa kita mulai, Bu? Atau nunggu, sampai jam berapa nih? Jam 8:50? Biasanya mulai jam berapa, Pak? Jam 8:10 kali, Iya, 8:50. nungguin Iya iya. nyalain tuh. Mohon diajak teman-teman yang lain yang belum datang untuk segera hadir, ini baru 13 orang. Sama saya dengan Bu Isti berarti baru 11 orang.
Baik, Ibu Isti dan anak-anak sekalian, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Birahmatika ya arhamar rahimin. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas rahmat dan karunia Allah di kesempatan pagi hari ini, semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bersiap untuk mengikuti kegiatan bimbingan hari ketiga untuk kelas di kesempatan hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita berselawat dan salam kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu berusaha untuk mengikuti ajaran dan sunnah beliau. Yang saya hormati Ibu Istiqomah, Isti Aziza selaku pembimbing, guru bahasa Indonesia, dan pemateri di kesempatan pagi hari ini. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mulai kegiatan kita pagi hari ini dengan melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan paparan materi berkaitan dengan pedoman teknis teknik penulisan dari karya tulis ilmiah yang akan disampaikan oleh Ibu Istiqomah. Kepada Ibu saya persilakan. Terima kasih Pak Ali atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak Ali bisa minta tolong di share screen bagian yang buku panduannya, yang sistematika. Sistematika. Ya. Ya. Dari yang poin sistematika karya tulis ilmiah, Pak. Bawah lagi. Nah, oke, sampai di sini. Untuk semuanya, Ibu ingin memberikan informasi juga nih tentang sistematika karya tulis ilmiah. Jadi, ketika nanti kalian menulis sebuah karya tulis ilmiah, yang harus kalian perhatikan adalah sistematikanya. Ini harus sesuai dengan buku panduan yang telah dibagikan, yang akan dibagikan dan akan kalian dapatkan. Nah, yang pertama ini ada kata pengantar. Jadi sebenarnya sebelum kata pengantar itu sebenarnya ada cover. Cover itu ada dua, cover yang paling depan, lalu cover yang setelah cover depan. Ya. Selanjutnya ada lembar pengesahan. Jadi setelah cover urutannya lembar pengesahan. Baru nanti kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan sebagainya. Nah, di kata pengantar ini sudah ada poin-poinnya, sudah ada isi-isinya yang harus kalian isi di kata pengantar, jadi kalian tidak bingung lagi kata pengantar itu isinya apa. Susunannya juga sesuai dengan yang ada di kata pengantar di poin sistematika karya tulis ilmiah. Lalu ada daftar isi. Nah, di daftar isi ini, Ibu minta untuk kalian semua yang membuat karya tulis ilmiah, daftar isi tidak dibuat manual. Artinya daftar isinya sudah dibuat secara otomatis. Jadi kalau misalnya di Microsoft Word kalian mengerjakannya itu ada di bagian table of contents. Jadi nanti kalau di daftar isi itu kan ada namanya misal nih, bab 1, titik sampai halaman. Nah itu titik-titiknya tidak lagi kalian tulis titik sampai akhir. Jadi kalian gunakan fitur yang ada di
Microsoft Word gitu. Nama fiturnya itu adalah table of contents. Jadi Ibu tidak ingin lagi ada kesalahan daftar isi dibikin manual. Titik-titik-titik gitu ya. Jadi biar lebih rapi. Sama daftar lampiran juga. Daftar lampiran itu apa? Daftar lampiran adalah lampiran-lampiran yang akan kalian lampirkan. Misal, kalian ada lampirannya itu kalau misalnya nih ya, kalau kalian bikin karya tulis ilmiah, lalu kalian dalam bentuk wawancara. Kalau dalam bentuk wawancara berarti hasil lampirannya itu berupa transkripnya. Dialog-dialog dari wawancara kalian, misalnya pertanyaannya apa, yang nanya siapa, jawabannya apa. Nah, itu dibikin transkrip, ditulis ulang, dan dimasukkan ke dalam lampiran biasanya. Nanti daftar lampiran itu bentuknya seperti apa? Sama bentuknya seperti daftar isi. Hanya memuat lampiran-lampiran yang kalian lampirkan dan ada di halaman berapa. Contoh, misalnya yang tadi tuh transkrip dari dialognya, dialog wawancara. Kalian masukkan ada di halaman seumpama ya, ada di halaman 130. Berarti daftar lampiran percakapan wawancara titik-titik sampai halaman 130. Tulis endingnya gitu di akhirnya ya. Itu untuk daftar lampiran. Lanjut Pak Ali ke bawah. Oke. Selanjutnya, kalau memang kalian menggunakan gambar nih, kalian juga harus membuat daftar gambar. Kalau kalian di karya tulisnya itu membuat ada grafiknya, diagramnya, itu kalian juga wajib membuat daftar grafik. Sama fungsinya. Itu untuk mengetahui grafiknya ada di halaman berapa, gambarnya ada di halaman berapa. Jadi di awal ini bukan daftar isi aja. Ada daftar gambar, daftar grafik, dan daftar lampiran. Lalu di bab 1 pendahuluan itu yang pertama adalah latar belakang masalah. Itu diuraikan kenapa kalian milih judulnya. Kasih tahu juga yang ada di lapangan nih saat ini seperti apa gitu. Praktik yang ada di lapangan ini yang berhubungan dengan judul kalian itu seperti apa. Ini dari latar belakang kita mulai dari pendahuluan ya. Jadi di pendahuluan ini sudah menyangkut dari judulnya. Supaya kalian tidak meluas. Latar belakang itu harus berhubungan dengan judulnya. Disangkut pautin dengan judulnya. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini adalah masalah-masalah yang muncul dari judul kalian. Kalian bikin berbagai kemungkinan masalah, beberapa masalah problematika nanti yang kemudian akan diidentifikasi dan dibatasi masalahnya. Gitu ya. Diidentifikasi masalah sama pembatasan masalah ini biasanya lebih dikit pembatasan masalahnya. Jadi dari identifikasi masalah kalian akan menemukan banyak sekali kemungkinan yang kemudian ditulis di batasan masalah. Di sini batasan masalah, di dalam batasan masalah itu ditulis dalam kalimat pernyataan dan dalam bentuk poin-poin. Ya, batasan masalah ini mempermudah peneliti dan sebagainya bisa kalian baca nanti di buku panduannya. Lanjut Pak Ali. Nah, jadi gini, kan ada batasan, ada identifikasi, batasan, dan perumusan. Nah, di perumusan ini, bikin kalimat tanya. Cukup satu saja yang berhubungan dengan judul kalian. Misalnya, kalau di sini ada contohnya sejauh mana pembatasan masalah penggunaan HP di SMA Muhammadiyah 4 Depok terhadap kebersamaan peserta didik. Atau kalau kalian bikin judul yang lainnya, misalnya dampak COVID-19 terhadap kinerja perusahaan karyawan swasta di Depok seumpama. Nah, bagaimana dampak dari COVID-19 terhadap kinerja dari karyawan swasta di Depok? Nah, itu kan jadi sebuah pertanyaan. Yang nantinya dari pertanyaan ini harus terjawab nih di bab 2, bab 3 sampai dengan bab 4. Jadi harus terjawab dan pertanyaan ini kembali lagi ke judulnya. Judulnya kan dampak COVID-19 terhadap kinerja karyawan swasta di Depok. Nah, itu judulnya. Ketika dirumuskan jadi sebuah rumusan masalah, bagaimana dampaknya? Jadi balik lagi ke judul, semua kembali ke judul.
Ya, itu harus kalian perhatikan baik-baik. Supaya apa? Supaya kalian nanti ke bawahnya nih gampang gitu loh. Jadi tidak terlalu banyak kemungkinan. Jadi ya udah fokus di karya tulis saya ya sebatas dampaknya nih. Saya pengen mengetahui dampaknya gitu loh, ya. Lalu tujuan penelitian sama. Tujuannya tuh apa kalian membuat karya tulis ini gitu. Harus kalian kasih tahu. Tujuannya adalah apa? Misalnya kalian ingin mengetahui dampak dari apa? Kembali lagi ke judul. Segalanya kembali ke judul. Kegunaan penelitian. Biasanya kegunaan penelitian ini ada beberapa poin. Yang pertama untuk kalian, kalian sebagai penulis atau peneliti. Yang kedua sebagai peserta didik secara umum. Lalu bagi sekolah, karena kalian atas nama sekolah. Bagi masyarakat dan bagi pemerintah. Itu kalian jabarkan kegunaannya apa gitu ya. Sampai di bab 1 ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Bu, maaf. Kita perlahan-lahan aja. Saya mau nanya. Ya. Tadi yang tujuan dari siapa aja kan tadi tujuan dari peserta terus tadi apa aja Bu? Mohon diulang boleh nggak Bu? Bukan tujuan Hana. Itu kegunaan. Oh iya, Kalau manfaat. tujuan dari ya kegunaannya. Kalau kegunaannya di sini sebenarnya sudah ada ya Hana. Nanti kan dapat buku panduannya. Di buku panduannya itu di kegunaan, di poin kegunaan sudah ada tulisannya untuk peserta didik, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Dan untuk kamu sendiri sebagai penulis atau peneliti. Gitu. Ya. Nah, sebenarnya ini itu bisa tergantung dari permasalahan atau penelitian yang kalian angkat ya. Ini mohon maaf suaranya kenapa jadi bergema gini ya. Yang mikrofonnya aktif, tolong dinonaktifkan dulu supaya tidak bergema. Oke. Tes. Suaranya masih bergema, nggak ada suaranya ya? Kedengeran nggak suara Ibu? Kedengeran Bu. Kedengeran. Bu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya di kegunaan penelitian nih, tergantung dari kalian ngambil judulnya apa. Bisa jadi harus ada kegunaannya untuk pemerintah, bisa jadi tanpa pemerintah juga bisa gitu, tergantung dari apa nih yang dibahas gitu. Ya. Jadi poin ini sebenarnya harus nggak tergantung. Jadi tergantung kalau memang fungsinya misalnya dalam lingkup sekolah aja nih, ya berarti ya peserta didik, kamu, sekolah sama masyarakat sekitar. Udah cukup gitu. Tapi kalau memang harus ada pemerintahnya ya udah. Jadi ini tuh sebenarnya bisa ada atau tidak gitu. Poin-poin ini tidak harus semuanya ada, tergantung dari tema atau permasalahan yang kalian teliti gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan dari bab 1 dulu nih. Jangan sampai bab 1-nya ini kalian meluas dari judulnya. Kalau kalian meluas dari judulnya, kalian akan kesulitan di kajian pustaka sampai dengan bab akhirnya. Gitu. Dan ini bisa jadi bumerang juga untuk kalian nanti ketika sidangnya. Ketika kalian tidak fokus, kalian terlalu bercabang, itu bisa menjadi bumerang sendiri. Jadi harus dikerucutkan. Jadi kalaupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari penguji yang sekiranya kalian pikir loh, ini tidak sesuai dengan apa yang saya teliti. Gitu. Saya hanya fokus di sini. Gitu. Jadi kalian bisa mengarahkan hal itu, memfokuskan hal itu gitu. Sampai bab 1 ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Lanjut ke bab selanjutnya Pak Ali. Oke, di kajian pustaka bab 2 nih. Di bab 2 ini berisi teori-teori. Teori dari siapa? Dari orang-orang ahli. Yang teorinya atau materinya atau pendapatnya kalian gunakan di karya tulis kalian ini. Yang pertama ada kajian pustaka. Di poin kajian pustaka ini nanti akan ada anak poin lagi gitu. Entah itu isinya adalah pengertian-pengertian umum tentang judul kalian atau yang lainnya. Nanti untuk kajian pustaka, kira-kira apa yang harus dicari itu bisa kalian konsultasikan ke guru
pembimbing yang berhubungan dengan tema yang kalian pilih gitu ya. Pokoknya kajian pustaka ini isinya adalah teori-teori ahli. Nah, teori ahli ini didapatkan dari mana sih, Bu? Teori ahli ini kalian dapatkan dari buku-buku. Minimal aja kalian pakai 3 buku. Selanjutnya kalian boleh pakai internet. Tapi internetnya yang harus kalian garis bawahi di sini adalah kalian tidak bisa menggunakan Blogspot, Wikipedia, kalian tidak bisa WordPress, kalian tidak bisa gunakan Brainly apalagi, ya. Jadi kalau kalian ingin mencari di internet, carilah jurnal ilmiah yang ada nama penulisnya, judul jurnalnya, tahunnya, itu yang harus kalian cari. Jadi kalian cari di internet tidak serta-merta, ya cari aja seperti kalian selama ini mencari di internet. Cari di Brainly, ada jawaban copy paste, tidak seperti itu. Jadi hal yang kalian kutip di sini harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jangan mencari sumber dari internet yang tidak tertera siapa penulisnya, tahunnya, atau instansi atau lembaganya atau penerbitnya. Itu jangan digunakan karena referensi itu tidak kuat gitu. Sama Wikipedia yang ada di internet juga tidak bisa dijadikan acuan atau patokan. Kalau kalian tanya kenapa Bu? Kenapa? Kan Wikipedia ada tuh sumber-sumbernya di belakangnya. Nah, Wikipedia yang ada di internet itu bisa jadi adalah Wikipedia yang ditulis oleh orang, tapi kita tidak tahu siapa yang menulisnya. Dan Wikipedia itu bisa diedit oleh siapapun juga. Gitu. Jadi kita meminimalisir kemungkinan yang seperti ini. Itu tidak bisa dimasukkan ke dalam sebuah karya ilmiah. Yang mana karya ilmiah ini segala sesuatu yang ditulisnya itu harus bisa dibuktikan. Harus sesuai dengan fakta. Kalau misalnya hal yang seperti ini, misalnya Wikipedia, kita nggak tahu siapa yang nulis, kita tidak tahu ini ilmunya benar atau tidak, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Karena satu waktu Ibu pernah melihat di Wikipedia, Ibu sedang mencari sesuatu informasi gitu ya. Informasinya tidak berhubungan dengan keilmiahan memang waktu itu. Ibu hanya sekedar mencari sesuai minat Ibu misalnya. Ibu mencari tentang sebuah aktor gitu ya. Kita ambil aktor Korea Lee Min Ho. Tapi ketika Ibu lihat di Wikipedia, itu Lee Min Ho di situ ditulis pasangan atau kekasih atau suami dari Rini. Ibu tidak tahu itu Rini siapa. Dan sejak kapan Lee Min Ho menikah gitu dengan warga negara Indonesia, Ibu tidak tahu. Tapi itu ada di Wikipedia. Dan Ibu juga pernah suatu waktu Ibu mencoba, apa benar Wikipedia itu bisa diedit oleh siapa saja? Dan itu benar, Ibu bisa mengedit Wikipedia. Kan ada bagiannya untuk mengedit Wikipedia. Jadi kalian tidak perlu terlalu mempercayai Wikipedia gitu ya. Karena Wikipedia itu kalau dari segi keilmiahan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau yang dari internet ya. Nah, selanjutnya hipotesis. Jadi nanti di kajian pustaka itu kalian akan mencari berbagai sumber, berbagai referensi, pendapat dari para ahli. Itu nanti di hipotesis ini kalian pilih pendapatnya siapa yang kalian jadikan acuan. Nanti kalau misalnya si A berpendapat bla 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 tentang materi apa yang kalian pilih. Misalnya kalian menemukan tiga ahli dalam bidang yang kalian pilih. Nah, dari 3 ahli ini kalian pilih salah satu yang kalian masukkan hipotesis. Jadi nanti kalau ditanya nih sama guru pengujinya ketika kalian sidang, kenapa kamu ngambil yang ini? Kenapa seperti ini? Gitu. Kamu bisa jawab, saya melakukan penelitian berdasarkan pendapatnya si A. Gitu. Jadi ini tuh jadi penguat kalian. Gitu. Jadi kalian membuktikan pendapatnya si A ini benar atau tidak. Gitu ya. Itu di hipotesis. Kalau di penelitian kalian juga ternyata ada nih orang yang melakukan penelitian yang sama. Nah, itu bisa kalian tambahkan lagi berarti penelitian yang relevan. Kalian tulis di situ siapa yang meneliti penelitian yang hampir sama kalian, namanya siapa, tahun berapa, judulnya apa, yang beda dari punya kalian dan punya beliau tuh apa gitu. Jadi kalian tidak disebut plagiat karena nanti takutnya nih kalian cari aman aja udah pakai penelitian yang pernah orang lakukan. Tapi kalian tinggal copy paste aja. Nah, itu bisa ketahuan sebenarnya berapa persen kalian plagiat.
Jadi hati-hati dalam membuat karya tulis ini. Benar-benar harus dari kalian sendiri ini yang menyusun, walaupun sumbernya dari berbagai pendapat ahli yang lainnya atau dari referensi yang lainnya gitu ya. Jadi ini benar-benar harus karya kalian. Itu untuk di kajian pustaka dan hipotesis. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada bab 3. Oke, tadi di bab 2 itu kan tentang kajian pustaka, berarti nanti kalian akan mengutip. Jadi kutipan-kutipan nih yang kalian ambil dari pendapat orang itu harus kalian tulisin. Entah itu footnote atau itu body note, nanti kita akan bahas di bawah. Tapi kalian harus menuliskan sumbernya gitu. Nanti juga ada sistematika penulisannya seperti apa. Kalau misalnya kalian mengutip misalnya cuma 4 baris harus nulisnya gimana. Kalau misalnya cuma 3 baris harus seperti apa. Nah, itu ada sistematikanya, harus kalian laksanakan. Harus kalian turuti untuk hal yang ini ya. Lanjut bab 2, ada yang mau ditanya nggak? Di bab 2? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan Okta. Ayo, Bu. Enggak, tadi yang bagian hipotesis itu Heeh. itu harus, Bu. Maksudnya kayak dimasukin kayak pendapat dari ahli gitu. Kayak kutipan dari ahli misalnya kayak ngomongnya gimana kita harus masukin gitu. Iya, harus dimasukin, harus. Benar-benar harus nih, udah digaris bawahi, di bold. Harus. Sama sumber website gitu juga. Misalnya kita Ya, nyarinya tapi di nanti sistematika sumber website. Iya Andrea. Jadi kalau misalnya nih kamu dari website, nanti kita akan bahas gimana cara menulisnya ya. Itu nanti akan ada di Oh, penulisannya. Itu kita akan bahas penulisannya gimana kalau dari website dan sebagainya. Oke. oke, Bu. Ya, Bu. Terima Jadi kalau kasih, ini Bu. benar-benar harus Oh, ahli. Ya. oke, Bu. Kalau misalnya nih kalian mikir, ahli itu yang kayak gimana sih Bu gitu. Itu mikrofonnya dinonaktifkan dulu ya. Yang aktif supaya tidak bergema. Oke. Kalau misalnya tadi sampai mana? Kalau misalnya kalian membuat sebuah tulisan seperti ini, kalian bingung ahlinya itu dari mana, menentukan seseorang itu ahli seperti apa. Kalian gini, kalau kalian materinya sejarah nih, kalian mau cari pengertian tentang sejarah. Sejarah, pengertian ahli, ahli siapa nih gitu. Nah, kalian sebenarnya tidak harus berpikir seperti itu, serumit itu, karena ini tidak serumit itu. Gitu. Jadi kalau misalnya pengertian sejarah, kalian boleh cari pengertian sejarah di buku sejarah. Misalnya di buku sejarah pasti ada dong membahas tentang sejarah, sejarah itu apa. Misalnya di dalam buku sejarah kelas 10, ada nih pengertian. Sejarah adalah bla 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 bla. Nah, itu halaman berapa tuh? Misalnya halaman 3. Buku sejarahnya tahun berapa tuh? Dilihat, oh tahun 2019. Penulis bukunya ini siapa? Misalnya si A penulis bukunya. Ya udah si A ini sudah menjadi seorang ahli dari bukunya dia gitu. Kita juga bisa memberikan buktinya, nih ada buktinya gitu, valid gitu dari buku ini. Jadi boleh pakai buku pelajaran kelas SD juga boleh, SMA, SMP boleh, gitu ya. Selama ada bukti fisiknya, itu nggak apa-apa kalau untuk dari buku. Tapi kalau dari internet memang agak lebih ketat lagi kita mengambil datanya, gitu. Karena banyak sekali informasi-informasi yang sebenarnya tidak benar di internet itu. Dan banyak sekali pengguna internet yang awam itu percaya aja apa yang tertera di internet gitu. Jadi kita harus lebih ketat lagi untuk pengambilan data dari internet gitu ya. Akan lebih baik kalau menggunakan e-book. Kalau menurut kalian, Bu, kalau cari buku itu kayaknya berat ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang, toko buku atau perpustakaan sulit kita raih atau kita jangkau. Ya, tidak perlu kalian ke toko buku, beli buku atau ke perpus, tapi kalian bisa gunakan e-book-nya. Perpustakaan juga sekarang sudah buka kok, perpustakaan online bisa kalian cari, gitu ya. Selanjutnya ada di bab 3 nih. Bab 3 adalah hasil penelitian dan pembahasan. Di sini kalian tulis nih tempat dan waktu penelitiannya yang lebih jelas, tempatnya di mana,
Waktunya dari kapan sampai kapan. Jadi ditulisin tuh awal mula kalian meneliti, kalian menganalisis, kalian bereksperimen dari kapan sampai kapan. Itu di waktu dan penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Lalu ada metodenya, ada metode deskriptif. Ya, Pak Ali mohon dikebawahin lagi. Silakan Ibu, saya udah berikan kontrol ke Ibu. Bisa Ibu sendiri. Oh, mana? Bisa. Enggak. Tar dulu sebentar. Ke bawahnya pakai apa? Pakai mouse saja. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Silakan. Oke, terima kasih Pak Ali. Nah, ini untuk metodenya nih, ada metode deskripsi atau deskriptif sama eksperimen. Eksperimen itu nanti, kalau eksperimen nih, kalian konsul lagi nih ke guru yang berhubungan dengan tema kalian. Eksperimennya harus seperti apa? Karena yang lebih paham tentang eksperimental, itu adalah guru yang berhubungan dengan temanya. Deskriptifnya juga, kalau sejarah kira-kira urutannya seperti apa? Kalau sejarah harusnya itu nanti guru pembimbing bagian temanya atau bagian utamanya, guru pembimbing utama kalian. Kalian harus sering-sering berkomunikasi dengan guru pembimbing utama. Karena konsultasi ini yang akan menentukan apakah kalian mampu atau bisa menjawab dari penguji nanti. Gitu. Harus sering-sering. Eksperimennya seperti apa, urutannya bagaimana gitu. Ya. Selanjutnya ada angket dan kuesioner. Nah, ini untuk angket dan kuesioner, kalau misalnya kalian menggunakan metode angket dan kuesioner nih, kan bingung mencari orang-orang yang mau mengisi angket di masa pandemik gitu kan. Udah gitu kalian jarang keluar rumah, seumpama sulit mendapatkan izin keluar rumah dari orang tua. Kalian bisa gunakan fasilitas Google Form. Jadi kalian mau buat angket di sana, nanti kalian share, minta bantuan sama mungkin orang tua kalian untuk share di grup WhatsApp. Kasih keterangan saya sedang melakukan sebuah penelitian ilmiah mengenai apa. Nah, mohon isi angketnya. Jadi nanti di angketnya kalian tuliskan entah itu namanya atau nomor telepon orang yang mengisi dan sebagainya. Itu nanti kalian bisa atur. Nah, jadi kalian untuk nggak usah bingung lagi nih. Nanti kalau misalnya pakai angket gimana share-nya atau membagikannya ke orang-orang di masa pandemi seperti ini, ya udah share aja lewat grup WhatsApp boleh, grup apapun yang kalian punya yang berhubungan dengan judul, misalnya nih kalau kalian judulnya dalam lingkup RT sekian, RW sekian, kecamatan sekian misalnya, ya kalian bisa minta tolong nih sama orang tua kalian, pasti punyalah grup RT gitu. Apalagi kalau misalnya atau orang tuanya yang PRT atau PRW, punyalah grup RW gitu, minta tolong di-share-in. Nah, nanti angket-angket ini nih kalian lampirkan. Jadi angket-angketnya nanti juga sama di print juga, nanti juga dilampirkan gitu. Ya, dilampirkan di karya tulis kalian ini. Jadi ada buktinya. Kalau angketnya banyak seumpama, misalnya kalian bikin 30 angket, ya tidak perlu semua misalnya, hanya sebagiannya saja gitu yang menunjukkan bahwa hasilnya ada nih gitu. Nah, itu kalau pakai angket, kuesioner gitu. Lanjut, Pak Ali. Saya nggak bisa ngegerakin. Ini Pak Ali yang gerakin ya Pak? Silakan. Lalu di sini ada wawancara sama yang seperti tadi Ibu bilang, hasil wawancaranya harus dibentuk transkripnya, dibikin siapa yang nanya, pertanyaannya apa, jawabannya apa, nanti dilampirkan. Observasi dan pengamatan. Kalau misalnya observasi, kalau kalian mengamati, Ibu ini mewajibkan ya observasi atau pengamatan. Setiap pengamatan atau setiap observasiannya itu difoto. Jadi misalnya kalian mengobservasi nih perkembangan pertumbuhan toge seumpama. Ya udah dari kalian menyiapkan bahan-bahannya, terus proses pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan seterusnya itu harus ada buktinya. Buktinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk foto dan keterangan. Jadi nanti foto, di bawahnya keterangan. Gitu. Ya. Jadi ini untuk observasi dan pengamatan. Jadi tidak serta-merta kalian melakukan
observasi lalu tidak ada buktinya. Ketika nanti kalian di sidang jelas akan ditanya, buktinya mana? Kalau kalian tidak bisa membuktikannya, berarti kalian tidak bisa dikatakan itu valid karena tidak bisa dibuktikan. Tulis ilmiah itu harus bisa dibuktikan. Observasi, buktinya apa? Foto. Dari awal, dari pengumpulan bahan-bahannya difoto, sampai prosesnya itu difoto, dijadikan lampiran. Itu observasi. Studi dokumenter juga sama, foto-foto, dalam bentuk foto-foto. Kalau dalam bentuk video bisa, tapi di burning ke dalam CD. Gitu. Ya, semuanya harus ada buktinya. Selanjutnya, oke, di sini ada sumber datanya. Sumber datanya dari siapa? Populasinya adalah orang-orangnya. Orang-orang yang kalian, kalau misalnya kalian membuat studi yang memerlukan orang lain, ya populasinya itu siapa? Oke. Nah, di sini ada sampel juga. Jadi populasi itu kan orang-orang banyak nih. Berarti dari populasi ini kalian kecilkan menjadi sampelnya. Sampelnya apa? Nah, kalau eksperimen gimana, Bu? Ya sama, eksperimen sampelnya apa? Pakainya apa nih yang dijadikan bahan eksperimennya itu apa? Dikasih tahu di sini. Gitu. Jadi segala sesuatunya nih kelihatan kan gambarannya KTI itu seperti apa? Harus rinci dan harus bisa dibuktikan segala sesuatunya, poin-poinnya gitu. Tapi jangan berpikir bahwa ini tuh ribet. Sebenarnya ini tidak ribet. Kalau kalian tidak berpikir ini ribet. Sesuatu itu dikatakan ribet kalau di otak kalian itu sudah ada mindset ribet. Tapi kalau di mindset kalian enggak seribet itu kok gitu. Apapun yang kalian pikirkan itu yang akan terjadi gitu. Jadi jangan berpikir bahwa ini terlalu ribet, terlalu beban, apalagi dianggap beban, jangan. Ini tidak terlalu beban. Karena kalau kalian mengikuti setiap step yang Ibu katakan tadi, itu sebenarnya udah bisa lihat gambarannya. Bahkan malah lebih gampang karena kalian melakukan sesuatu sudah ada panduannya secara rinci dari awal sampai akhir. Jadi kalian tahu apa yang harus kalian lakukan gitu. Lalu di pembahasannya, nah di pembahasan ini kalian jelasin tuh tentang judul kalian sampai saat ini gitu ya. Pembahasannya deskripsi tentang penelitiannya atau kajiannya yang kalian lakukan. Dijelaskan nih pembahasan nih dengan rinci. Ya, selanjutnya ada di hasil. Hasilnya juga dikasih tahu nih, hasilnya seperti apa. Kalau misalnya ada bagan, gambar, grafik, tabel masukin. Tapi nanti kalau kalian gunakan tabel atau bagan, kalian bikin itu daftar tabel, daftar grafik, daftar bagan gitu. Jadi ini nanti ada daftarnya juga kalau kalian pakai tabel bagan grafik gitu di atas setelah daftar isi. Selanjutnya, satu hal yang pasti karya tulis ilmiah ini karena bersifat keilmiahan atau keilmuan, jadi bahasanya harus menggunakan bahasa yang baku. Jangan gunakan aku ya. Di sini aku mau menganalisis, di sini aku mau meneliti, di sini aku mau bereksperimen. Tidak. Di sini peneliti ingin melakukan apa? Di sini penulis ingin apa? Jadi kalian mengibaratkan kalian seorang peneliti dan kalian seorang pengaji atau pengkaji penulis gitu. Ya. Selanjutnya ada bab 4 kesimpulan dan saran. Nah, di sini kesimpulannya ditulis nih kesimpulan dari hasilnya apa, sarannya apa untuk ke depannya. Kalau memang eksperimen yang kalian gunakan bisa digunakan oleh pemerintah atau masyarakat luas, sarannya kalian apa untuk ke depannya gitu ya. Sampai sini bab 3, 4 jadikan satu. Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan bab 3 dan bab 4? Tidak ada, kalau tidak ada kita lanjut aja. Ini di bab 4 juga bisa dibaca di buku panduan nanti ya, kalau kalian sudah pegang. Paling minta tolong untuk dikebawahin lagi.
agak ke bawahin lagi aja nggak apa-apa. Stop. Agak ke atas, Pak. Maksudnya di bagian yang biar jadi satu page gitu. Nah, ya. Nah, di sini kan ada penulisan nih. Kita ke penulisan ya. Jadi nanti kalau kalian bimbingan sama Ibu untuk kesalahan-kesalahan yang seperti ini bisa diminimalisir karena sudah ada di buku panduan. Ya. Yang pertama, penulisan sumber kutipan. Di sini kalian instruksinya untuk menggunakan body note, bukan footnote. Bedanya apa, Bu? Footnote sama body note. Nah, kalau body note itu posisi penulisannya ada di dalam sebuah paper atau di dalam sebuah paragraf, tapi ada tulisannya nih, ada tahun, kalau kalian bisa lihat di sini ada tahun sama angka 25. Nah, tahun ini menunjukkan tahun terbit dari bukunya. 25 adalah halamannya. Dan di sini adalah Pejaraningrat itu adalah penulisnya atau orang yang mengatakannya. Jadi kalian tulis dulu nih pendapatnya siapa, tahunnya berapa, di halaman berapa. Ya, baru apa isinya. Nah, di sini ada cara menulis kutipan, ya. Ada penulisan yang disendirikan atau terpisah. Isi kutipan ditulis menjorok ke dalam sekitar 5-7 ketukan. Seperti awal paragraf untuk setiap barisnya. Setiap baris kutipan berjarak 1 spasi. Jadi, kalau kalian menulis sebuah kutipan, tapi kalian kutipnya sedikit nih pendapat orang, cuman sekitar 3 baris lah. Nah, itu penulisannya digabungkan sama teks kalian. Digabungkan gimana, Bu? Berarti spasinya 2, tetap ada dalam paragraf. Tapi kalau misalnya kalian mengutip pendapat seseorang lebih dari 4 baris, maka penulisannya seperti yang ada di buku panduan. Nih, kalau kalian perhatikan baik-baik, di sini ada kalimat kita tidak lagi tergetar melihat anak-anak hidup di jalan raya. Nyenyak tergeletak di pinggiran trotoar. Tapi di baris selanjutnya, itu ada kita terbiasa melihat wajah-wajah beringas dan pelajar yang bangga. Bla 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 bla. Nah, kalau kalian perhatikan ini beda kan tulisannya. Ini bukan salah penulisan, tapi memang seperti ini sistemnya. Jadi yang atas nih yang kita tidak lagi sampai trotoar itu spasinya adalah 2. Tapi untuk yang kita terbiasa sampai dengan 2005.216 ini spasinya 1. Kenapa seperti ini bentukannya? Ya karena kita mengutip pendapatnya lebih dari 4 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris. Berarti penulisannya dia menjorok ke dalam 5-7 ketukan, artinya 5-7 spasi. Ya. Lalu spasinya ini adalah 1. Kalau yang atas tadi 2. Untuk karya tulis ilmiah spasinya itu 2. Gitu. Kecuali untuk kutipan. Kutipan yang lebih dari 4 baris itu spasinya 1. Tulisannya menjorok ke dalam 5-7 spasi atau 5-7 ketukan. Jadi seperti ini bentukannya ya. Nah, di sini ada body note-nya. Nama, tahun, halaman. Lanjut ke bawah, Pak Ali. Oke, di sini daftar pustaka. Untuk penulisan daftar pustaka, yang harus kalian ingat nih, ingat aja. Kalau daftar pustaka itu tulisannya Nataju Tempe. Ya, susunan penulisan daftar pustaka Nataju Tempe. Nah, itu adalah nama. Ta itu adalah tahun terbit ya otomatis. Nataju, judul dari buku yang kalian gunakan atau dari jurnal yang kalian gunakan judul jurnalnya. Nataju T itu artinya tempat dari penerbitnya atau terbitannya tempatnya di mana atau tempat buatnya di mana. P itu adalah penerbitnya. Ini adalah susunan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka itu harus sesuai nih ya, Nataju Tempe dihafalkan saja seperti itu supaya kalian tidak bingung. Kenapa? Karena penulisan daftar pustaka dan footnote itu hampir sama. Bedanya kalau footnote pakai koma, kalau daftar pustaka pakai titik. Kalau misalnya footnote ada halaman, kalau daftar pustaka tidak pakai halaman.
Kalau misalnya footnote itu tahunnya di belakang, kalau daftar pustaka tahunnya di depan. Kalau kalian tadi bingung kenapa body note, kenapa bukan footnote, karena footnote itu lebih rinci daripada body note. Body note itu hanya nama, tahun, halaman. Tapi kalau footnote ada nama, judul, tahun, tempat, penerbit, dan halaman. Kalau kalian pernah lihat nih, sebuah artikel atau sebuah tulisan, lalu di akhir tulisannya ada angka 1 kecil, atau 2 kecil, 3 kecil, lalu di bawahnya ada keterangannya, itu yang dinamakan footnote, catatan kaki gitu. Jadi kalau kalian bikin catatan kaki ya kalian bikinnya seperti itu. Satunya kecil, duanya kecil di akhir kalimat ya. Lalu nanti ada penjelasannya di paling bawah dari satu lembar itu. Gitu. Jadi penjelasannya isinya apa? Ya itu isinya nama, judul, penerbit, tempat terbit, penerbit, terus tahun sama halamannya. Jadi lebih lengkap daripada body note. Tapi kalian tidak perlu membuat footnote, cukup body note dan juga daftar pustaka gitu. Ini kalau footnote itu dia pakai koma misalnya nih, istiqomah, koma misalnya. Guru bahasa Indonesia, judul bukunya ya. Istiqomah, koma, guru bahasa Indonesia, judulnya miring, penulisannya miring untuk judul. Terus di setiap suku kata awal hurufnya itu menggunakan kapital kecuali huruf sambung. Ya. Jadi penulisan judulnya miring, menggunakan huruf kapital setiap awal kata kecuali kata hubung. Misalnya guru bahasa Indonesia itu nama bukunya, koma lagi, tempatnya misalnya Jakarta, .2, penerbitnya SMA Muhammadiyah 4 Depok, koma, 2021, buka kurung, halaman 3, seumpama itu adalah footnote. Tapi kalau daftar pustaka, istiqomah, titik, kalau di daftar pustaka ada sistematika penulisannya lagi, kalau namanya nih, namanya misalnya terdiri dari 3 suku kata. Istiqomah, Desti, Ajizah. Nah, ini namanya dibalik. Jadi Ajizah, istiqomah, Desti. Ajizah, koma, istiqomah, Desti, titik. Ya. Selanjutnya tahun. Tahunnya 2021 seumpama, titik lagi. Judulnya sama, miring, kapital di awal kata, kecuali kata hubung, titik, lalu tempat terbit, .2, penerbit. Selesai. Itu daftar pustaka dari buku. Ya. Nah, untuk penulisan daftar pustaka ini harus berurutan dari abjad, sesuai abjad, dan dahulukan buku. Jadi kalau di daftar pustaka, buku dulu, baru dari internet, sumber dari internet. Buku diurutkan sesuai abjad, internet sesuai abjad juga. Gitu. Jadi nanti tidak buku, internet, tidak seperti itu. Buku dulu selesaiin, baru internet. Itu daftar pustaka. Nah, ini di daftar pustaka itu, tolong ke bawah lagi kali. Nah, sebenarnya ini untuk di daftar pustaka, ini sudah ada instruksinya harus seperti apa. Kalian bisa lihat di sini nih poin ke-9, contoh penulisan daftar pustaka. Noprizal, Hendra, 94, Dimensi Mistik dalam Islam, Jakarta, Gramedia. Nah, kenapa nih Gramedianya kok condong sendiri ke dalam? Ya, ini sistematika penulisan daftar pustaka begini. Jadi kalau misalnya tidak muat nih, tidak sampai di sini, berarti yang bawah itu harus condong 5-7 ketukan juga sama. Dan ini harus nempel gini nih, spasinya jangan jauh-jauh. Kecuali kalau dari daftar pustaka yang satu ke daftar pustaka yang kedua, itu jaraknya baru 2 lagi. Tapi kalau ini 1 lagi, gitu ya. Nah, kalau misalnya footnote itu beda lagi. Footnote justru menjorok ke dalamnya yang di awal baris, bukan di baris kedua tapi di awal barisnya. Baris pertama itu menjorok ke dalam 5-7 ketukan. Nah, yang di bawahnya itu baru nggak menjorok. Jadi kayak paragraf gitu kalau footnote. Kalau daftar pustaka itu kebalikannya. Nah, kalau misalnya nih kalian nanti bikin KTI disuruhnya pakai footnote, kan kalian lebih bingung lagi nih. Nanti ketukar antara daftar pustaka sama footnote. Jadi yang gampang saja untuk kalian pakai aja body note-nya gitu ya. Selanjutnya ada dari majalah. Sebenarnya bisa kalian lihat sendiri. Kalau misalnya kalian dari internet nih,
Dari internet kalian tulis siapa penulisnya. Kalau dari artikel boleh Bu, boleh dari artikel. Siapa yang menulisnya, tahunnya, ya. Selanjutnya dia artikelnya tuh di dalam apa? Misalnya di dalam koran elektronik kah? Jadi kalian tulis juga, lalu kalian sertakan linknya, dan jangan lupa kalian kasih tahu diunduh tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, jam berapa. Nah, itu untuk daftar pustaka dari internet. Jadi ada namanya, nama penulis artikelnya, lalu ada dari artikelnya itu dia buat artikel di mana, apakah di koran elektronik, ditulis koran elektroniknya, judulnya, tahunnya juga, sama di linknya di copy paste, terakhir diunduh tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, jam berapa. Itu untuk dari internet, jadi harus jelas itu. Ya, lanjut. Ali, tolong dikebawahin. Ini untuk dari majalah, surat kabar. Surat kabar ini untuk surat kabar cetak ya, bukan yang internet ya. Nah, ini kalau tidak diketahui namanya, dikasih garis bawah seperti ini, tapi tidak merekomendasikan kalian mengambil sumber dari yang tidak tertera namanya semua, nanti daftar pusakanya jadi tidak ada namanya. Gitu. Ini hanya sebagai contoh ya. Ini dokumen resmi pemerintah, kalau dari undang-undang, ya sekiranya kalian ada yang membuat sebuah penelitian berhubungan dengan sistem hukum, boleh seperti ini. Sumber skripsi juga sama, sebenarnya tidak jauh berbeda dari buku. Sumber makalah, boleh seperti ini. Sebenarnya kalian tinggal lihat saja contoh-contohnya, cara penulisannya gitu. Yang pasti ini menggunakan titik tuh. Ya, jadi bedanya footnote itu footnote menggunakan koma, kalau daftar pustaka menggunakan titik. Gitu. Selanjutnya, Ali tolong dikebawahkan kembali. Ya, lanjut ke teknik perwajahan. Oke, di sini teknik perwajahan, teknis penulisan. Jadi kalian bikin daftar pustaka, bikin karya tulis ilmiah, tidak lagi menggunakan font Arial, Calibri, Comic Sans, dan sebagainya. Tidak gunakan itu, tapi gunakan Times New Roman. Ukuran kertasnya adalah A4 80 gram. Digaris bawahi A4 80 gram. Bu, itu 80 gram itu gimana cara kita tahunya? Apakah kita ngukur ketebalannya? Tidak. 80 gram itu sudah ada kertasnya. Jadi kalau memang kalian mau ngeprint di fotokopian, bilang, Bang, di printnya A4 80 gram. Kalau kalian mau beli kertasnya, bilang A4 80 gram. Pasti orang-orang di bidang percetakan atau bagian yang mengurusin kertas-kertas tahu. Ukuran kertas itu ada 70, 75, 80, sampai dengan 100 gram. Kenapa 80 gram, Bu? Karena kalau 70 dan 75 itu terlalu tipis, kalau 100 itu terlalu tebal. Jadi diambil tengah 80 gram. Ya. Jarak pengetikan 2 spasi. 2 spasi itu gimana, Bu? Ada kok spasi di bagian Microsoft Word tuh. Di home biasanya. Itu pengetikannya 2 spasi. Selanjutnya ukuran fontnya 12. Kecuali judul bab. Ingat ya, judul bab 14, yang lainnya 12. Berarti bab 1 14. Bab 2, 14, dan sebagainya. Di sini ada logo. Jadi nanti di cover, kalian bikin logo. Jadi covernya nih tidak lagi gambar garis-garis 3, atau gambar-gambar yang tidak jelas, tapi menggunakan logo SMA Muhammadiyah 4 Depok. Nah, untuk covernya sendiri, untuk logo nih, logo di covernya sendiri, itu tidak lagi menggunakan sistem gede-gedean logo. Tapi logonya sudah ditentukan, yaitu 4-5 cm. Gimana Bu cara ngatur 5 cm logonya? Nah, kalau misalnya kalian masukkan sebuah gambar, biasanya itu nanti ada poin tambahan di sini format. Nah, di situ bisa kalian ukur tuh, tulis 4 cm aja. Jadi tulis aja 4 cm di keyboard. Takutnya kalian menggunakan dalam bentuk inci, beda ya, sentimeter dengan inci. Jadi tulis saja 4 atau 5 cm. Nanti dia berubah sendiri otomatis tuh. Segala sesuatunya sekarang sudah lebih praktis, jadi jangan mempersulit sendiri. Jangan kalian ukur pakai penggaris ya, itu mempersulit diri sendiri. Ada kok caranya seperti apa. Kalau kalian ingin tahu nanti ketika bimbingan, bawa aja laptop,
nanti bisa nanya sama Pak Hadi atau tanya sama Ibu ya perihal ukuran seperti ini. Selanjutnya, untuk karya tulis yang mau disidang nih, nggak perlu di hardcover, artinya cukup kalau misalnya nanti syukur-syukur ketika kalian sidang COVID-19-nya sudah pergi, kita bisa ketemu tatap muka, berarti karya tulisnya itu sudah dalam bentuk cetak. Cetak aja, nggak usah di hardcover. Ya. Dicetak aja, selanjutnya dikasihkan ke penguji sebelum hari H. Ya, minimal 3 hari sebelum hari H. Itu sudah selesai. Nah, nanti kalau setelah sidang akan ada revisi dari pengujinya, baru kalian revisi. Nanti kalau sudah selesai direvisi, sudah dapat tanda tangan penguji, baru nanti di hardcover. Gitu ya. Untuk sidang juga kalian harus memiliki lembar pengesahan yang berisi tanda tangan dari pembimbing dan wali kelas. Ya, tergantung dari di bawah nanti seperti apa surat pengesahannya, itu harus kalian dapatkan tanda tangannya nih. Jadi ketika kalian sidang, bukan lembar pengesahan yang nggak ada tanda tangannya, itu nggak ada gunanya. Harus lembar pengesahan yang ada tanda tangannya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menjadi bukti bahwa karya kalian ini sudah disetujui oleh pembimbing dan wali kelas. Gitu ya. Jadi harus ada buktinya. Kalau tidak, ya tidak bisa ikut sidang. Lalu untuk di hardcover, IPA itu warna biru dongker, IPS warna merah marun. Hard copy dan soft copy itu bisa dalam bentuk PDF. Kenapa harus dalam bentuk PDF? Supaya tidak bisa diedit gitu ya. Jadi lebih aman kalau kalian mengirim datanya, hard copy-nya, soft copy-nya dalam bentuk PDF. Supaya tidak bisa lagi diedit-edit. Jangan ngirim ke sekolah dalam bentuk Word, apalagi dalam bentuk babnya masih kepisah-pisah. Itu berarti KTI kalian belum selesai. Harus dalam bentuk PDF dan dalam satu file. Fix, itu sudah benar-benar fix. Nggak boleh misah-misah. Gitu. Kirim ada alamat emailnya. Lalu pengetikan dilakukan pada satu muka kertas. Maksudnya satu muka tuh nggak bolak-balik gitu loh. Ya. Lalu ada pias. Pias ini adalah marginnya. Pias kanan, kiri, bawah, atas itu juga harus diatur. Nah, untuk margin gimana Bu ngaturnya? Jangan pakai penggaris lagi yang Ibu katakan. Pakai yang ada di Microsoft Word, itu sudah ada teknik pengaturan marginnya. Gitu ya. Jadi harus ada pias pinggir kertas nih. Ada 4. Jadi kiri, atas itu 4. Kanan, bawah itu 3. Kenapa sih kiri 4? Kenapa kanan 3? Kan nggak balance jadinya. Kenapa? Karena pias kiri ini biasanya digunakan untuk strapless kalau mau dijilid. Atau kalau mau di hardcover. Kalau kamu terlalu ke kiri, nanti tulisannya bisa ketutup. Makanya dikasih jeda 4, 3. Gitu. Karena 4 sebelah kiri yang biasanya akan dijadikan dilem. Gitu. Ya. Jadi 4, 3, 3. Selanjutnya, penomoran. Untuk cover awal paling depan itu jangan pakai nomor. Tapi kalau cover yang setelahnya, cover nomor 2 itu boleh pakai nomor. Nomornya pakai Romawi. Nomor cover, daftar isi, daftar halaman, daftar kata pengantar, tabel, itu semuanya pakai Romawi, kecil. Nah, tapi dimulai dari bab 1 sampai bab 4, itu menggunakan angka 1, 2, 3. Ya. Untuk halaman sendiri nih, kalau misalnya ada tulisan babnya, misalnya bab 1, pendahuluan. Posisi halamannya ada di bawah tengah. Jadi halaman 1-nya di bawah tengah. Kalau di halaman selanjutnya, kalau tidak ada tulisan babnya, itu posisi halamannya di kanan atas. Jadi 1-nya di bawah tengah, halaman 2, 3, 4, 5, 6, seterusnya di kanan atas. Pojok kanan atas. Juga ada pengaturannya lagi di Microsoft Word. Nanti lama-lama nih kalian selain paham tentang karya tulis ilmiah, kalian bisa paham juga Microsoft Word. Seluk-beluknya kalian jadi hatam Microsoft Word ya. Karena itu juga ada sistematikanya. Kalau mau tahu gimana sih Bu caranya? Ya, nanti ketika bimbingan datang ke Ibu atau kalian bisa nanti konsultasi tuh ke Pak Adi ya untuk bagaimana cara penulisan halamannya ini supaya beda-beda. Atau kalian boleh cari tutorial di YouTube, sudah banyak gimana caranya. Ya, selanjutnya Pak Ali dikebawahin penomorannya sudah. Nah, terus. Nah, ini
Kalau kalian perhatikan bab 1, bab 2, A, B, C, D. Jadi kalian tidak lagi menggunakan simbol. Tidak ada lagi simbol titik, titik, titik. Terus simbol yang ada warnanya tuh, yang panah. Tidak seperti itu, gunakan A, B, C, D. Nah, kalau di dalam A, B, C, D ini ada sub lagi, ada poin-poin lagi nih. Tulis 1, 2. Ya, penulisannya seperti ini nih, menjorok ke dalam tuh. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa angka 1 dan 2 itu masuk ke dalam poin G. Nah, AB kecil itu masuk ke dalam poin 1, 2. 1 kurung, 2 kurung itu masuk ke dalam poin AB. Jadi seperti ini susunannya nih. Nanti gitu, ya. Ibu mau lihat nih, apakah kalian bisa menerapkan sistem seperti ini di KTI kalian nanti ketika bimbingan bab 1. Oke, selanjutnya. Oke, di sini hanya ada contoh-contoh nih. Di bagian sini adalah contoh-contoh dari penulisan, judul, dan sebagainya. Ini bisa kalian baca nanti ketika kalian dapat buku panduannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Andre. Kan tadi yang di bagian daftar pustaka itu kan kita kan tulis nama ya, nama kita. Kenapa harus kayak dibalik gitu, Bu? Kayak belakang dulu terus baru depan, kayak Andrian Okta dulu baru Andrian. Ya, iya itu sistematikanya seperti itu, memang peraturannya seperti itu. Jadi memang di-setnya seperti itu. Harus dibalik namanya. Andrian Okta jadi Okta Andrian. Bagus ya jadinya ya? Jadi nggak bisa kayak Andrian Okta gitu aja, nggak bisa ya, nggak boleh. Kalau mau Andrian Okta aja, kamu bikin footnote aja, bisa. Kalau daftar pusaka nggak bisa, Andre, udah ketentuannya kayak gitu. Oh, oke, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi nggak? Ibu, Apa? Hana mau nanya. Ya, Font untuk judul itu 14 atau lebih gede lagi? Oh, sama 14 kayak bab 14, jangan gede-gede. Oke, siap. Makasih, Bu. Ada lagi? Ibu mau nanya. Apa? Kalau di cover kan nanti ada nama kita, itu juga sama 14 atau gimana? Iya, nanti 14, tapi jangan di caps lock ya namanya. Sama mau minta ulang lagi dong yang halaman nomor 1, 2 itu di atas. Tadi saya belum seperti dicatat. Oh, jadi kalau misalnya nih halaman nih ada kan nih kalau gini nih tulisan nih contoh nih. Bab 2 kajian teori. Ini kan. Nah, biasanya kan dia kajian teori bab 2 ada di sini kan. Ini di awal kertas. Kalau ada tulisan yang seperti ini berarti halamannya itu di bawah tengah. Kalau di sini ada ya di bagian apa ya? Kalau halaman tuh di insert ya. Kalau nggak salah halaman itu bagian insert. Halamannya itu posisinya ada di bawah nih, di bawah sini. Bawah tengah-tengah. Tapi kalau nggak ada tulisan bab 2 kajian teori itu halamannya ada di pojok kanan atas di sini. Di ujung nih. Kelihatan nggak sih kursor Ibu? Bulat-bulat. Muter-muter. Jadi di pojok kanan atas kalau nggak ada tulisan babnya. Kalau ada tulisan babnya di bawah tengah. Gitu. Nanti kalian gimana sih cara nentuin halamannya? Boleh searching dulu nih di YouTube nih. Lihat gimana cara, bisa nih keywordnya, cara membuat halaman di bawah tengah dan di pojok kanan atas. Gitu. Nanti banyak keluar di YouTube. Tutorialnya, cara membuatnya, membedakannya. Gitu. Ya. Kalau ada tulisan babnya, itu di tengah bawah. Kalau tidak ada tulisan babnya, di pojok kanan atas. Gitu ya. Ini berlaku dari bab 1 sampai bab 4. Untuk daftar pustaka, daftar isi, daftar pustaka, daftar isi, dan sebagainya, tengah bawah semua. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kali tolong ke bawah lagi sambil nunggu. Saya Bu ingin bertanya. Ya, siapa nih? Amanda. Ini Ya. apa Zoom yang sekarang bisa dilihat lagi nggak? Maksudnya disimpan gitu nggak? Ini di recording sih apa ya?
Bisa tidak dilihat lagi? Ya, ini di recording nanti saya upload di YouTube. Oke, itu bisa ditonton di YouTube lagi, Amanda. Oke Bu, makasih. Soalnya tadi Iya. ketinggalan awalnya. Iya. Nah, ini dilihat nih, ada pengaturannya nih kayak gini. Gambarannya ya, pias atas 4 cm, pias kiri 4 cm, kanan 3 cm, bawah 3 cm kayak gini. Ini ibaratnya ini awal mula tulisannya di kotak yang ketiga nih, di kotak kedua adalah lembarnya, batasan lembarnya. Jadi seperti ini. Bisa dikebawahin lagi, minta tolong Pali. Nah, ini nanti nih tulis nih judulnya apa, di bold judulnya. Karya tulis ilmiah diajukan sebagai syarat kelulusan SMA Muhammadiyah 4 Depok. Logonya, olehnya, kalau kalian kelompok olehnya ada 2. Nih sekalian jangan lupa. Lalu di bawahnya ada nama sekolahnya kalian. SMA Muhammadiyah 4 Depok 2021 adalah tahun kalian membuat karya ini. Tenang aja, kalian tidak akan rugi untuk membuat karya tulis ilmiah ini. Kenapa? Ketika nanti kalian masuk ke jenjang kuliah, itu ini akan berguna sekali. Banyak sekali kakak kelas kalian yang mengirim pesan kepada ibu bilang, Bu, makasih banget untuk KTI-nya karena ini sangat berguna banget, Bu, gitu. Karena ketika saya kuliah banyak sekali teman-teman yang nggak ngerti cara nulis karya tulis itu seperti apa dan saya udah ngerti, itu membantu sekali sih gitu. Untuk kalian yang melanjutkan ini ke jenjang yang lebih ya, untuk kalian kan pasti pengen lanjut ke universitas. Ini kalian nggak akan rugi kalau belajar ini. Kalian akan tetap memakai ini sampai kalian nanti lulus sekolah juga tetap dipakai. Gitu. Kalau misalnya kalian apalagi ini aktif nih di bidang lingkungan, misalnya di RT, Karang Taruna, dan sebagainya. Ini sistematika penulisan kalian akan gunakan. Banyak sekali orang yang sudah lulus sekolah, ketika terjun ke masyarakat itu tidak paham tentang hal-hal seperti ini, dan ini menyulitkan mereka juga, gitu. Ya. Nah, selanjutnya di sini sudah ada pengesahan nih. Ada pembimbingnya siapa, tanggalnya nih, minta tanggal. Tanggal berapa ini pembimbing tanda tangan, wali kelas juga tanggal berapa nih, tanda tangan. Nah, ini nih lembar pengesahan ini kalian print, minta tanda tangan, lalu kalian scan, kalian masukkan dijadiin PDF. Dan di lembar pengesahan jangan sampai nama pembimbing atau nama wali kelas kalian salah gitu. Kalau misalnya pembimbing ada gelarnya, wali kelas juga ada gelarnya. Nanti kalau misalnya nih, misalnya pembimbingnya namanya salah, minta ganti, print ulang, sementara wali kelas sudah tanda tangan, kan nanti ribet kalian, ya kan? Ya, berarti minta tanda tangan wali kelas lagi dong, minta ulang lagi, gitu. Jadi perhatikan baik-baik. Ini untuk lembar pengesahan sebelum sidang. Oke, selanjutnya, tolong ke bawah lagi Pak Ali. Nah, ini lembar pengesahan setelah sidang. Jadi lembar pengesahan nanti yang kalian serahkan ke sekolah, hasil karya tulis kalian yang akhir nih, yang benar-benar udah fix nih, yang udah nggak ada sidang lagi nih, udah nggak ada revisi lagi, lembar pengesahannya seperti ini. Pembimbing, wali kelas, penguji 1, penguji 2, gitu ya. Tanggalnya jangan lupa. Kartu konsultasi, ini diisi seperti yang Pak Ali bilang kemarin, minimal 4 kali bimbingan, dikasih tahu bahasannya apa. Kalau memang tidak memungkinkan pembimbing untuk tanda tangan, ditulis dulu bahasannya apa, tanggal berapa. Nanti ketika kalian mau sidang nih, terus minta tanda tangannya kurang, ya kan pembimbingnya bisa ngelihat, oh iya pernah nih bimbing ini. Tapi jangan asal-asalan, jangan bikin asal-asalan, ah tulis aja ntar juga udah ketahuan seumpama gitu, mau main pinter-pinteran. Kalau pembimbingnya nggak sadar, kalau pembimbingnya sadar gitu, kayaknya saya nggak pernah nih ngasih kamu perbaikan di bidang ini gitu. Jadi tidak bisa diisi asal-asalan. Harus sesuai dengan fakta. Balik lagi bisa dibuktikan kebenarannya. Nomor, tanggal, bahasan yang dikonsultasikan, paragraf pembimbing. Kalau bisa ini dibawa dan jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Ini adalah tanggung jawab kalian. Ya, minta tanda tangannya setiap kali bimbingan. Gitu. Nama peserta ditulis, judul karya tulis, guru pembimbing tulis, kelas dicoret yang tidak perlu. Itu harus dibawa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan.
Ibu mau nanya, Silakan. kalau tanda tangan itu kita harus berurutan nggak sih, Bu? Kayak misalkan harus kita minta pembimbing dulu baru balik kelas atau gimana? Atau bebas? Membimbing dulu sih. Bimbing dulu. Kan ini Oke, urutan Bu. dulu. Terima kasih. Oke. Ya. Bu, Ah, kartu konsultasi itu dapat dari sekolah atau gimana, Bu? nanti ini ada sama panduannya kok. Ini kan satu kesatuan sama buku panduan. Oh, nanti dikasih bukunya juga, bukan PDF-nya doang, bukan filenya doang. Kan kemarin dibilangnya bisa diambil hari Senin. Jam 1 Oh, kok. saya nggak ikut kemarin, Bu. Oh iya. Bisa diambil kok ini. Nanti ambil aja. Jangan bergerombol ngambilnya. Ada lagi? Oh, untuk bimbingan, kalau dari segi ibu ya, bimbingan itu nanti akan ibu kasihkan jadwal. Jadi mungkin dalam satu hari itu bisa ada beberapa klonter atau beberapa sesi. Satu sesi biasanya ibu akan buka 5 orang maksimal. Jadi nanti kalau misalnya mau bimbingan sama ibu sebelum hari H, malamnya ibu akan membuat list. Silakan kalian isi yang mau bimbingan dengan ibu. Ada beberapa, jadi ibu batasi yang mau bimbingan ya. Supaya untuk meminimalisir kerumunan juga di masa pandemi gitu. Untuk penguji yang lainnya itu tergantung dari kebijakan pengujinya. Dan kalau mau bimbingan sama ibu, karena sistemnya face to face, hanya kalian satu-satu dengan ibu minta di print aja ya. Di print aja hasilnya, jadi kalian tidak bawa-bawa laptop. Kecuali kalau kalian mau konsultasi tentang di mananya ya bawa laptop gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu rasa sekian untuk penjelasan dari buku panduannya ya. Sekian dari Ibu, silakan Ibu buka sesi tanya jawab kalau ada yang mau bertanya lagi. Baik, terima kasih Bu Isti atas penjelasannya. Nanti coba kita share salah satu contoh ya Bu ya, biar nanti ada gambaran ya, ada gambaran tentang karya tulis yang sudah dikumpulkan. Oh, iya. Walaupun ini juga belum final ya, masih ada beberapa perbaikan. Nanti ada yang perlu dicontoh, ada yang perlu diperhatikan juga, jangan sampai nanti salah. Saya coba cari dulu. Ya. Kalau kalian juga mau lihat karya tulis kakak kelasnya yang sebelum-sebelumnya juga ada ya kali ya di sekolah. Ya, nanti kita akan kita kirimkan juga ya. Kemarin adanya di mana ya? Di perpustakaan ada kali yang hard copy-nya tuh. Enggak, yang ini yang kemarin. Oh, ujian. yang sidang ya? Apa ya? Apa? Di Drive deh palingnya. Hah? Di Drive, Google Drive. Google Drive. KTI. KTI itu adanya Drive bersama. Pembelajaran kalau nggak salah. Pembelajaran ya? Pembelajaran semester genap. Iya. Ini. Yang kemarin yang paling bagus yang mana? Punyanya si itu deh, Dea apa Azel ya kemarin yang sistematikanya yang full day lumayan. school ya? Full day school tuh kayaknya tulisannya bagus deh. Sebentar saya coba. Nih. Ini coba saya share screen ya. Contoh ya. Ini juga contohnya perlu ada yang diperhatikan nanti. Ini juga masih dalam bentuk revisi, masih direvisi. Belum final ini. Ya. Ini ada cover, kemudian ada lembar pengesahan. Kemudian di sini ada kata pengantar ya. Ya. Kalau kalian perhatikan nih penulisannya Times New Roman semua kan?
rapi, enak dilihatnya. Gitu, maksudnya seperti ini nih bentuknya. Kemudian di sini ada ada apa nih ini? Halaman. Halaman. Ya, halaman. Ya, halamannya. Ini daftar isi. Ini daftar isi yang dibuat tidak manual, titik-titiknya ini pakai table of contents yang sudah ada di Microsoft Word nih, jadinya rapi seperti ini. Ya. Kalau di table of contents titik-titiknya sudah disediakan, kalian tinggal nulis nih nama-namanya, keterangannya, sama halamannya. Ini bab 1. Nah, di sini Pak Ali, mohon maaf ke atas. Nah, di sini halamannya kelihatan nih. Di bab 1 ada tulisan bab 1, halamannya di tengah bawah, ya kan? Seperti yang tadi Ibu katakan. Lalu kalau tidak ada tulisan babnya, dikebawahin lagi Pak Ali, mohon maaf. Nah, ini halaman 2-nya di pojok kanan atas. Nah, ini kan jadi terlihat rapi. Nah, mereka ini kakak kelas kalian mengambil kutipannya tidak lebih dari 3 baris. Ada juga dari Kemendikbud dan sebagainya. Jadi terlihat teratur gitu. Ini maksudnya. Ini identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalahnya. Nah, ini teknik pengumpulan datanya. Kalau kalian menggunakan observasi juga, wawancara juga, dokumentasi juga, ya ditulis gitu semuanya. Kalau kalian cuma wawancara, ya wawancaranya aja ditulis. Kasih pengertian wawancara tuh teknik pengambilan apa gitu. Ya. Nah, buku panduan tuh sebenarnya bisa dijadikan sumber acuan atau referensi. Jadi kalau ditanya wawancara apa, nah di buku panduan seumpama ada nih pengertian wawancara, boleh pakai buku panduan wawancara adalah apa, gitu ya. Ya, ini adalah salah satu contoh dari karya tulis kakak-kakak kelas kalian. Nah, kakak kelas kalian ini dulu masih menggunakan sistem penulisan yang 1.1, 1.2, 1.3, dan seterusnya. Ini juga masih banyak revisi dan masih akan revisi mereka setelah ujian sekolah. Jadi untuk meminimalisir nih kalian kena revisi berkali-kali, kalau kalian nih biasanya kalian kan anak internet, suka lihat-lihat di internet, entah Instagram, entah apa, suka ada meme atau meme yang mengatakan ada orang bikin karya tulis ilmiah, karya tulis bismillah, karya tulis revisi, karya tulis bismillah fix, gitu judul foldernya. Nah, kalian akan merasakan itu juga. Karena biasanya kan nanti akan direvisi terus nih. Kalian pasti bingung nama foldernya apa nih, biar ketahuan yang sudah direvisi fix sama yang belum direvisi fix gitu. Biasanya namanya akan ada macam-macam. Misalnya KTI fix banget bismillah ya Allah sidang gitu. Bisa kayak gitu ya. Ini contohnya. Kalau kalian mau lihat bukti fisiknya hardcover gimana sih Bu? Lihat aja di perpustakaan kita sudah ada. Warnanya putih kalau nggak salah, angkatan 2 tahun yang lalu. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ibu, Apa? kan kalau ini tadi Ibu bilang pakai masih metode 1.1 gitu. Emang kalau kita udah Enggak, pakai? kalian pakainya yang metode ABC, A besar, B besar, terus di bawahnya 1, 2, di bawahnya 1, 2 ada A kecil, B kecil, di bawahnya A kecil, B kecil ada 1 dalam kurung, 2 dalam kurung, di bawahnya 1 dalam kurung, 2 dalam kurung, di bawahnya A dalam kurung, B dalam kurung. Nanti ada di buku panduan, tadi ada. Yang kayak tadi itu ya Bu? Iya, jadi tidak lagi menggunakan 1.1, 1.2, 1.3. Karena untuk sekarang rata-rata ya pada menggunakan yang A, B, C gitu. Oke Ibu, terima kasih. Iya. Ada lagi? Bentar. Sambil Lanjut. nunggu Pak Ali.
Ya, kita sudah. tanya-tanya aja. Ya, Saya lagi Bu, mau bertanya, Bu. iya siapa? Ya Okta, ayo silakan. Itu kalau penamaan file gitu ada iniannya nggak, Bu? Kayak aturannya juga. Kayak misalnya kan kita kan mau ngasih file PDF. Oh iya, Itu kayak ada penamaan file khusus gitu atau gimana? oh iya, ditulis ya, siapin catatan. Untuk pengiriman PDF ke sekolah, itu tulis nama kalian, judul karyanya, kelas kalian. Nama, ya, kita ikutin sistem ini aja deh, sistem daftar pustaka. Nama, underscore, tahun, underscore, judul, underscore, kelas. Dah, tulis tuh ya. Di PDF. Jadi nggak boleh ngasal, Bu, kayak namanya. Jangan ngasal, nanti bingung. Oke, Bu. Nah, ini juga nih. Hal-hal seperti ini nih untuk mengirim email. Terima kasih Okta untuk pertanyaan dan diingatkan. Untuk mengirim email seperti ini kalian harus perhatikan nama foldernya. Boleh kalian bikin nama folder di komputer kalian atau di laptop kalian. Fix KTI, Bismillah sidang dan sebagainya. Tapi ketika kirim tetap ada nama kalian dan sebagainya sesuai dengan aturan. Kenapa? Supaya tidak membingungkan orang yang kalian kirimi email. Hal ini juga berlaku kalau kalian mau mengirim surat lamaran kerja. Dan kalau mengirim email tidak langsung cuman dilampirkan doang nih PDF-nya, tapi di body suratnya tidak diisi, di CC-nya enggak diisi. Isi KTI, siapa nama kalian, kelas berapa, judulnya apa. Di dalam emailnya ditulis juga Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Tetap kita harus utamakan sopan santun dalam berkomunikasi via elektronik atau digital, ya. Ini adalah hal yang simpel tapi banyak sekali orang lupakan. Gitu. Assalamualaikum, ini saya lampirkan, sumpama. Saya lampirkan KTI saya yang sudah selesai. Saya atas nama siapa gitu. Tetap ini harus diterapkan memang. Etika, sopan santun gitu. Karena kalau kalian berkomunikasi secara digital, tertulis seperti ini, rentan sekali terjadi kesalahpahaman. Makanya untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman, ya kalau bisa sebaik mungkin gitu. Kalau kita ngobrol seperti ini, kalian tahu intonasi ibu seperti ini, ya kan? Nah, kalau misalnya ditulis, kalian tidak bisa dengar intonasi orang. Jadi kadang kata-kata itu bisa membuat perpecahan. Jadi harus hati-hati sekali. Gitu. Lagi yang mau ditanyakan? Bu, jadi gini Bu, Iya, Hana. saya masih bingung yang kata tadi kan ada identifikasi masalah, terus ada pembatasan masalah sama perumusan masalah. Ya. Coba Saya dilihat. masih Kali. gitu. Nah, ini kan Iya pengertian Bu. full day school. Dampak full day school. Nah, ini kan pernyataan dalam bentuk pernyataan identifikasi masalahnya. Pembatasan masalahnya dalam bentuk pertanyaan seharusnya. Ini masih kita revisi. Pembatasan masalah misalnya nih, judulnya ya, sistem full day school di SMA Muhammadiyah 4 Depok. Berarti pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul adalah bagaimana penerapan sistem full day school di SMA Muhammadiyah 4 Depok. Siapa saja sekolah yang menerapkan sistem full day school? Bagaimanakah tanggapan pemerintah tentang sistem full day school? Terus kendala apa saja yang dihadapi SMA Muhammadiyah 4 Depok dalam melaksanakan sistem full day school? Itu kan ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul timbul nih, yang ketika dibuat dampak dari full day school di SMA Muhammadiyah 4 Depok. Judulnya itu ya, dampak full day school di SMA Muhammadiyah 4 Depok. Itu judulnya. Pertanyaan yang mungkin timbul ya yang tadi Ibu katakan, bagaimanakah dampaknya? Ya kan? Bagaimanakah misalnya tanggapan pemerintah tentang sistem full day school? Atau bagaimanakah penerapannya? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini, pilih satu pertanyaan yang paling dekat sama judulnya. Kalau judulnya adalah dampak penerapan sistem full day school di SMA Muhammadiyah 4 Depok, maka pertanyaannya yang usahanya lancar. Juga teman-teman yang lainnya. Siap.
Maka pertanyaan yang mungkin timbul yang paling dekat dengan judul adalah bagaimanakah dampak. Udah itu ambil satu doang. Bagaimanakah dampak full day school di SMA Muhammadiyah 4 Depok. Jadi ibaratnya kalian cuma tambahin kata dampak bagaimana untuk menjadikan judul kalian itu sebuah pertanyaan gitu. Jadi nanti dari batasan ini kan identifikasi masalah nih, isinya pernyataan, pembatasan masalah, isinya pertanyaan-pertanyaan, bikin aja pertanyaan yang banyak yang berhubungan dengan judul, nanti di akhir itu baru satu aja pertanyaan. Gitu. Berarti di rumusan. Jadi pas rumusan masalah satu aja, Bu. Iya, satu aja. Nggak apa-apa kalau Hana mau banyak-banyak, tapi nanti ketika sidang itu akan dipertanyakan kamu mau fokus kemana gitu. Satu aja cukup. Satu aja itu nanti menjadi beberapa halaman gitu. Gitu. Oh ya, baik Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi? Makanya yang kemarin sudah mengajukan judul tuh ke Ibu, ada yang Ibu bilang menarik, ada yang Ibu bilang ini kurang, ini terlalu luas. Kenapa sih terlalu luas? Kenapa sih kurang? Karena gini, kalau misalnya kalian objeknya tidak tahu nih, kalian nggak tahu objeknya apa. Misalnya judul awalnya udah bagus sebenarnya, tapi objeknya tuh masih rancu, masih nggak jelas. Misalnya di Depok atau di Jakarta, kita berpikir rasional ya, kita logika. Ketika kalian ingin meneliti sesuatu di Jakarta, itu konteksnya Jakarta luas loh. Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat. Nah, apakah kalian sanggup meneliti di Jakarta? Tidak kan? Oke, kita kerucutkan di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan tuh banyak, ada Cilandak, ada Jagakarsa, ya kan? Nah, ada Buncit dan sebagainya. Ini kan banyak sebenarnya. Kalian yakin di Jakarta Selatan? Kalau tidak yakin, kerucutkan lagi. Misalnya di daerah Jagakarsa. Jagakarsa ini kan RW-nya banyak, RT-nya banyak. Ya kalian kerucutkan lagi. Mungkin di bagian RT. RT kan banyak. RT berapa? Kalau kalian sanggup semua RT ya silakan. Gitu. Kenapa harus seperti ini? Karena kita harus benar-benar meneliti dengan fokus yang terlihat gitu. Supaya nanti kalian nggak aduh iya juga ya. Oh iya juga ya gitu. Jadi tidak akan ada spekulasi-spekulasi lainnya. Tidak ada praduga-praduga yang lainnya gitu yang bikin kalian pusing. Kerucutkan lagi aja, misalnya di RT sekian, ini, kelurahan ini, gitu. Itu nanti bisa dikerucutkan di latar belakang. Gitu. Kalau dirasa di judulnya terlalu panjang ya, kalian kerucutkan di dalamnya nih, di latar belakangnya nih, difokuskan kemana. Nah bisa judulnya sih, misalnya judulnya di, kalau Depok Ibu kurang tahu nama daerahnya ya, Ibu ambil yang di Jakarta aja misalnya, di Kelurahan Jagakarsa. Nah, itu judulnya. Tapi di latar belakangnya dikerucutkan lagi Kelurahan Jagakarsa tuh RT-nya RT berapa, RW berapa gitu supaya lebih jelas. Jadi sampelnya juga lebih jelas, populasinya juga lebih jelas. Populasi dan sampel itu adalah objek penelitian kalian. Populasi adalah sampel dalam jumlah besar, sampel adalah populasi dalam jumlah kecil. Gitu. Ada lagi? Mungkin sedikit saya tambahkan, Bu. Iya. Berkaitan dengan tema, judul, kemudian perumusan masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah ini memang menjadi satu hal yang penting ya supaya tadi kemarin saya sudah sampaikan spesifik. Misalkan kita tentang sejarah, sejarah lokal, Depok itu masih terlalu luas. Kecamatan Pancoran Mas juga masih terlalu luas. Bisa kita ambil misalkan Parung Bingung, sejarah Parung Bingung, asal usul Parung Bingung misalkan seperti itu. Atau misalkan yang paling mudah sebetulnya, saya punya kepentingan juga untuk penelitian tentang sejarah Muhammadiyah Parung Bingung gitu. Ini kan lokal ya, dekat di Parung Bingung. Yang menjadi wawancara ataupun respondennya juga ada di sini. Tidak perlu biaya yang banyak, tapi nanti akhirnya hasilnya bisa memberikan kontribusi yang luar biasa buat Muhammadiyah Parung Bingung. Misalkan tantangan dan hambatan Muhammadiyah Parung Bingung tahun berapa sampai tahun berapa. Atau misalkan Muhammadiyah Parung Bingung
penuturan dari para tokoh pendirinya. Nah, ini juga menjadi satu hal yang mesti kemudian kita berikan batasan-batasan masalah, identifikasi masalah yang lebih spesifik, tidak terlalu meluas. Karena kita ingin menggali satu persoalan yang lebih dalam, lebih kuat lagi, sehingga kemudian di pembahasan itu bisa menjawab dari rumusan masalah ataupun batas identifikasi masalah yang kita buat di bab 1. Jadi karya tulis ilmiah itu sebetulnya ya tadi diawali dengan tema, kemudian judul, kemudian dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Nah, dari situ kemudian pengembangannya di pembahasan di bab 3 tentunya. Nah, tadi Andre juga bertanya tentang landasan teori ya. Jadi segala sesuatu itu pasti perlu landasan teori. Kalau tidak ada teorinya nanti itu bukan ilmiah. Ya teori-teorinya misalkan yang gampang aja. Kalau tadi misalkan kita bicara tentang sejarah Muhammadiyah Parung Bingung, teorinya apa? Pengertian sejarah. Kemudian yang kedua sejarah menurut para ahli kan gitu. Kemudian yang kedua tentang Parung Bingung atau Muhammadiyah dulu, pengertian Muhammadiyah menurut buku ini dan seterusnya, itu juga bagian dari landasan teori. Kemudian Parung Bingungnya bisa misalkan mencari data asal usul Parung Bingung, menurut siapa di buku apa, itu saya kira bisa. Apalagi kalau sejarah Muhammadiyah Parung Bingung ini belum ada di KTI dari sejak pertama. Kemudian juga sudah ada beberapa naskah yang nanti bisa membantu Anda untuk membuat ke arah sana. Dan tokoh-tokoh di sini juga sangat antusias kalau ada yang ingin menuliskan, terutama juga dalam bentuk karya tulis ilmiah tentang sejarah Muhammadiyah Parung Bingung. Nah, ini saya kira menjadi salah satu alternatif ya, alternatif pilihan, tinggal nanti bisa dikembangkan saja. Saya kira seperti itu. Nah, ini contoh ya, contoh yang sudah tadi saya sampaikan. Mungkin itu Bu Isti, tambahan sedikit dari saya. Iya Pak, terima kasih atas tambahannya. Dari saya cukup Pak untuk penjelasannya. Mungkin kalau memang tidak ada anak-anak yang mau bertanya lagi. Baik, Gimana? kalau tidak ada pertanyaan, saya share kembali jadwal kegiatan. Ini sangat penting sekali karena tadi sudah ada yang bertanya tentang kapan dan seperti apa. Ingat, hari ini nanti sudah mulai kita berikan kesempatan. Nanti kami kirimkan Google Form. Anda mau menulisnya individu atau kelompok. Kalau kelompok namanya siapa aja. Kemudian juga tanggal 29 hari Senin besok mengambil buku panduan karya tulis. Datang ke sekolah setelah sholat zuhur. Karena paginya belajar seperti biasa dari rumah. Kemudian setelah sholat zuhur nanti akan dibagi 2 kelompok, kelompok IPA dan kelompok IPS. Jam berapa nanti akan disampaikan oleh tata usaha. Nah, kemudian sampai tanggal 2 April sampai hari Jumat depan itu sudah menyampaikan ide penulisan. Ide penulisan. Nah, tentunya untuk membuat ide penulisan ini Anda sudah harus tahu konsentrasinya sejarah bidang apa, bidang mata pelajaran apa, dan juga sudah berkomunikasi dengan guru mata pelajaran. Ya, ini adalah prabimbingan ya, prabimbingan. Kita komunikasi, misalkan Anda mengambil biologi, Anda hubungi Bu Rizka, ya, Assalamualaikum Bu Rizka, boleh nggak kita diskusi berkaitan dengan karya tulis ilmiah. Nah, kemudian kamu sampaikan, saya ingin temanya seperti ini, seperti ini, kira-kira bagaimana Bu, menurut Ibu apakah ada saran ataupun hal yang ingin kami ingin diskusikan. Nah, nanti Bu Rizka akan memberikan sedikit masukan. Nah, kalau sudah yakin, sudah mantap, lalu dikirimlah itu ide penulisannya, temanya ke Google Form paling lambat tanggal 2 April. Nanti tanggal 3 April itu hari Sabtu ya.
kami sudah mulai menentukan pembimbing dan kami akan buatkan surat tugas untuk pembimbing utama, yaitu guru mata pelajaran dan juga pembimbing teknis Ibu Isti selaku guru bahasa Indonesia. Dan setelah itu tanggal 4 April sampai 1 Agustus menulis penelitian, mulai menyusun bab 1 dulu, pendahuluan, kemudian latar belakang, masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah. Baru setelah itu menentukan proses penelitian. Apakah kuantitatif, deskriptif kuantitatif, atau kualitatif. Kalau bikin kuesioner langsunglah dibuat angket. Nanti setiap kali ada progres, jangan lupa untuk berkonsultasi dengan guru pembimbing. Dan saat berkonsultasi dengan guru pembimbing, buku cetak bimbingan itu dibawa dan ditandatangani oleh guru yang bersangkutan. Kalau misalkan bimbingannya secara online, jangan lupa disimpan bukti chatnya ataupun pembicaraannya. Nanti ketika sudah bertemu dengan guru yang bersangkutan bisa meminta tanda tangan, Bu kemarin saya konsultasi melalui online melalui WhatsApp, sebagai bukti mohon ditandatangani buku bimbingan ini, nanti tanda tangan. Nah itu saya kira ini menjadi satu hal yang penting. Sekali lagi kreativitas, kemudian inovasi, kemudian kemauan diri yang kuat ini menjadi modal utama bagi anak-anakku sekalian untuk melaksanakan program karya tulis ilmiah selama kurang lebih 5-6 bulan sampai 8 bulan ya ke depan. Hal-hal nanti yang belum jelas sering dikomunikasikan. Ya, berkomunikasi dengan Bu Isti, dengan saya, dengan guru mata pelajaran, itu insya Allah akan menjadi solusi. Kalau tidak berkomunikasi, itu akan susah. Nah, nanti kalau misalkan, Pak, saya lagi udah nggak ada ide nih untuk bab ini, nanti bisa diskusi. Nah, itu insya Allah jadi solusi lah buat semuanya. Saya kira untuk hari ini sudah cukup kita laksanakan. Selamat mengikuti kegiatan karya tulis ilmiah yang merupakan ini program jangka panjang dan dilaksanakan dalam situasi yang sangat luar biasa. Anda punya tugas utama belajar di kelas, yang IPM juga punya tugas sebagai pimpinan, dan yang lainnya juga, Bapak Suci, HW, dan seterusnya. Tapi kalau kita punya motivasi, punya keinginan untuk belajar, menyiapkan masa depan, saya kira ini adalah suatu peluang, kesempatan yang tidak boleh disia-siakan untuk memantaskan diri kita. Mudah-mudahan dari karya tulis ilmiah ini, nanti anak-anakku sekalian bisa selesai S1, S2, S3, sampai doktoral, kemudian punya banyak karya tulis di jurnal-jurnal ilmiah internasional, Scopus, dan dengan lembaga-lembaga proceeding lainnya, insya Allah nanti ada yang bisa jadi profesor, jadi ulama, jadi cendekiawan. Kami membimbing dan berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kemudahan. Terima kasih kepada Bu Isti yang sudah berbagi pada kesempatan hari ini. Hal-hal lain nanti yang teknis, termasuk juga nanti kita akan coba selenggarakan juga nanti di liburan bulan Juli ya. Bagaimana menggunakan Microsoft Word untuk penulisan karya tulis ilmiah. Ini kan nanti bahannya sudah ada, kita buat latihan cara menggunakan Microsoft Word supaya margin kanan kirinya, spasinya, kemudian juga fontnya, kemudian juga tadi daftar isinya secara otomatis. Itu nanti kita akan bimbing, ada waktunya khusus. Nah, tapi nggak sekarang, nanti mungkin sekitar bulan Juni atau Juli pada saat liburan, ketika Anda sudah punya bahan-bahan yang sudah ditulis. Gitu. Kalau sekarang kan bahan-bahannya juga belum ada. Tapi nanti kalau sudah ada, insya Allah akan membantu dalam penulisan karya tulis ini. Saya kira itu hari ini.
silakan nanti akan mengisi form yang akan kami berikan di jam 10 untuk menentukan individu atau kelompok dan nama kelompoknya yang akan diajukan kepada sekolah. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya, atas kehadirannya. Ada 40 orang, sekarang 39, dari 38 semakin berkurang. Insya Allah nanti juga akan saya upload pertemuan hari ini ke YouTube. Tadi mau di live di YouTube, takutnya nggak ke Zoom, tapi di live di YouTube. Jadi nanti akan kami di YouTube sekolah, kita akan buatkan rekamannya ini kita kirimkan. Udah, kita tutup dengan alhamdulillah. Tepuk tangan buat kita semua. Tengku, ayo semangat. Ya, Andrean Tadi ya, lagi. banyak bertanya, insya Allah mudah gitu ya. Manova, luar biasa semuanya. Alfiana, Arif, pokoknya semuanya luar biasa. Demikian saya akhiri dengan nasrul minallah wal qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.